kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sukacita, damai sejahtera daripada Allah Tritunggal senantiasa menyertai kita semua. Nah, kali ini saya ingin membahas satu topik, di mana topik ini datang melalui pertanyaan. Nah, pertanyaan itu bunyinya seperti ini. Apa benar kebijakan pemerintah tentang gereja tidak diadakan sementara di gedung gereja adalah kebijakan yang menunjukkan pada akhir zaman? Nah, jadi kita tahu bersama bahwa pemerintah kita di Indonesia mengeluarkan himbauan dan juga perintah bahwa ibadah dari rumah, ya, gereja dari rumah, kemudian kegiatan-kegiatan agama dilakukan dari rumah, dan muncul opini-opini yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu, wah, jangan-jangan ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus datang, kita siap nggak nih? Siap nggak kita menghadap tahtanya? Ayo, siap kita masuk pengadilannya? Nah, tapi saya ingin sharingkan satu bagian firman Tuhan berkaitan dengan hal ini, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Ya. Matius pasalnya yang ke-24, dimulai di ayat yang ketiga. Ya. Matius 24 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Nah, perhatikan deh, di dalam ayatnya yang ketiga, di sini dikatakan bahwa bila manakah akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi pada saat itu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apa tanda daripada kedatangan Tuhan Yesus? Tentu saja ini berbicara tentang tanda kedatangan Tuhan setelah Ia datang pada yang pertama kali. Dan apa yang dijawab Tuhan Yesus di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14. Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu terjadi, tetapi belum kesudahannya. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang begini, semuanya itu akan terjadi, tapi ingat, jangan sampai kamu disesatkan. Karena banyak orang yang akan datang demi nama Yesus, tetapi menyesatkan banyak orang. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang, namun itu belum kesudahannya. Apalagi yang Tuhan katakan? Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, sekali lagi Tuhan Yesus katakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berhenti di situ? Tidak. Apa yang dikatakan lagi? Ayat 9. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa karena namaku. Ya. Jadi di situ Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kamu akan disiksa, kamu akan dibunuh, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Berhenti di situ? Ternyata tidak. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Matius 24 ayatnya yang ke-14. Jadi berkaitan dengan hal ini, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan kepada kita supaya kita membaca tanda-tanda zaman. Tetapi ketika kita melihat tanda-tanda zaman, kita juga jangan langsung beropini yang bukan-bukan. Oh, corona. Oh, pemerintah melarang kita beribadah. Oh, ini tanda akhir zaman. Karena Alkitab mengatakan kepada kita bahwa terjadi begitu banyak persoalan, terjadi begitu banyak orang-orang yang meninggalkan kasih mula-mula oleh karena mereka dianiaya, oleh karena mereka dibunuh, oleh karena mereka dihujat, dibenci oleh karena nama Yesus. Tapi ayat ke-14 ini menjadi penting, saudara, bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. So, kalau kita berpikir bahwa akhir zaman itu sudah akan datang, sudahkah kita memberitakan Injil ke seluruh dunia? Melalui COVID-19 ini, seharusnya ini menjadi momen. Momen bagi seluruh gereja-gereja, momen bagi seluruh misionaris, momen bagi seluruh orang percaya, untuk kita pergi memberitakan Injil di manapun kita berada. Oleh karena Alkitab katakan apa? Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Maka pesan saya bagi kita semua di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah pemerintah menghimbau untuk kita beribadah dari rumah, yuk mari kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. Jangan kita mulai mengeluarkan statement-statement. Kita mulai mengeluarkan pendapat-pendapat kita. Bahkan repotnya banyak yang mengeluarkan pendapat-pendapat itu seolah-olah atas nama Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa mari Tuhan memerintahkan kepada saya untuk menghardik corona COVID-19. Ada yang mengatakan kalau kita punya karunia bahasa roh, maka kita bisa mengusir COVID-19. Ada yang katakan jangan takut, imanmu akan mengalahkan COVID-19. Hello, Bapak Ibu Saudara, ingat, hiduplah dalam iman dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Jangan kita beriman konyol. Mari bersama-sama seluruh orang-orang Kristen dimanapun saudara menyaksikan video ini. Saya Pendeta Ade Efra Anugrah menyerukan bersama-sama, yuk kita bergandengan tangan, berdoa, mendukung pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Jangan kita semakin menjadi-jadi oleh karena opini-opini yang tidak berdasar. Pendeta-pendeta, mahasiswa-mahasiswa sekolah teologi, mari kita terus memberikan motivasi-motivasi sesuai firman Tuhan yang menyejukkan hati, yang membuat kita melihat ke arah Tuhan. Kalaupun akhir zaman itu datang, ingat, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi jangan sok tahu. Kalau kita sok tahu, siapa bapaknya? Iblis. Karena iblis bapaknya pendusta. Baik, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, salam satu jiwa, salam damai sejahtera. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.